Yah, Mo, aku lupa. Ucapan pria itu. Lupa apa, Oh? Tanya gadis cantik itu. Aku keluar di dalam, padahal kita kan berencana untuk menundanya. Ciara mengerjap beberapa kali, keduanya memang sudah membicarakan tentang ini sebelumnya. Sebab dia akan menunggu sampai Ciara lulus kuliah. Namun, semuanya sudah terlanjur basah, sebab mereka tidak tahu sudah sebanyak apa bibit-bibit ular di rahim Ciara. Bagaimana ini, Mo? Aku tidak mungkin menariknya kembali dari dalam tubuhmu, ujar De dengan tampang gusar, takut Ciara akan marah padanya. Akan tetapi ternyata pikiran De salah, sebab Ciara malah mengalungkan tangannya di sepanjang leher De, hingga pria itu sedikit membungkuk. Tidak ada yang perlu disesali, Oh. Aku tidak apa-apa, seandainya aku ditakdirkan hamil secepat itu, aku akan terima. Kan dia buah cinta kita, aku akan menyayanginya. Karena aku mencintaimu, lagi pula aku memiliki suami yang bertanggung jawab, jadi untuk apa aku risau? Ciara tersenyum tipis, dia mengerti bagaimana kekhawatiran De, tetapi sumpah demi apapun. Dia akan merasa senang, andai di rahimnya ada bayi kecil yang tumbuh setelah percintaan mereka. Mendengar itu, De tersenyum kagum, dia segera mengusap wajah Ciara dan menyatukan kening mereka. Are you serious? I am serious, Oh. Jadi, jangan cemaskan apapun. Ayo kita lanjutkan, aku sangat menyukai milikmu. Ciara terkekeh, membuat De pun terkekeh pula. Sekarang dia milikmu, Mo. Hanya milikmu. Pagi datang. Cahaya matahari mulai membias di antara celah kamar pengantin baru. Saat itu Ciara benar-benar tak mampu untuk menggerakkan anggota tubuhnya sedikit pun. Dia seperti tidak memiliki tenaga yang tersisa, sebab semalam De telah merenggut semuanya. Tulang belulang Ciara seperti dipatahkan, hingga menyisakan rasa lemas yang tak berkesudahan. Sementara si pelaku terlihat bangun dengan segar bugar. De mengerjap, meregangkan otot-ototnya dengan menggerakkan tangan ke kanan dan ke kiri, hingga dua bola matanya dapat melihat Ciara yang terbaring di sampingnya. De mengulum senyum. Dia menyingkap rambut Ciara yang menutupi wajah cantik gadis itu. Lalu memberikan kecupan di kening, terasa lama dan begitu dalam. Good morning, my wife, ucap De dengan sumringah. Dia mengelus-elus bahu Ciara hingga membuat gadis itu akhirnya perlahan membuka mata. Namun, sumpah demi apapun, Ciara tak dapat menggerakkan anggota tubuhnya, hanya ada bahasa mata yang berbicara. Bahwa dia benar-benar merasa lelah. Kamu tidak mau bangun, Mo? Tanya De, kini tangan pria itu sudah beralih memeluk pinggang Ciara. Gadis manis itu sedikit menggeleng. Aku lelah, Oh. Biarkan aku istirahat hari ini, semalam kamu benar-benar mengerikan. Ketus Ciara dengan suaranya yang parau. Khas orang yang baru saja bangun tidur, dia menarik selimut hingga naik untuk menutupi seluruh tubuhnya. De terkekeh. Lupakan. Sekarang aku ingin memulihkan kembali tenagaku. Lagi pula, apa kamu tidak merasa lelah sedikit pun? Kenapa terlihat segar begitu? Karena aku menikmati percintaan kita. Mendengar itu, Ciara mengangkat wajah, pandangan keduanya bertemu. Ciara tersenyum tipis. Senyum yang tiba-tiba memudar karena Ciara merengek manja, tapi sekarang aku sangat lelah, Oh. Kita bersihkan badan dan makan terlebih dahulu, abis itu istirahat. Aku tidak memiliki tenaga untuk pergi ke kamar mandi. Aku akan menggendongmu. Aku juga tidak kuat turun ke bawah untuk mengambil makanan. Aku akan mengambilkannya untukmu. Ciara terdiam, padahal dia hanya ingin tidur. Itu sudah sangat cukup. Namun, dia terus-menerus menjawab ucapannya, hingga membuat dia tak dapat membantah. Kamu tidak memiliki alasan lagi. Sekarang ayo ikut aku ke kamar mandi. De bangkit dari ranjang,
membawa tubuh polos Ciara yang dipenuhi bercak merah mahakaryanya. Dia meletakkan Ciara di bathtub, lalu mengisi bak tersebut dengan air hangat. "Biar aku yang memandikanmu, kamu diam saja." Ciara patuh, dia bagai boneka, karena terus diam seperti benda tak bernyawa saat De menyabuni, dan sedikit memberikan pijatan untuknya. "Angkat tanganmu," titah De, tetapi Ciara malah menggelengkan kepala. "Tidak bisa, Oh." De terkekeh, melihat Ciara yang merengek seperti sebuah hiburan tersendiri untuknya. De terkekeh, tetapi langsung mendapat pukulan dari Ciara. "Aku sudah bilang, aku lelah. Jangan macam-macam ya." De mengusap salah satu pipi Ciara dengan tangan besarnya. "Iya, sayang. Hari ini aku akan melepaskanmu, tapi tidak lain kali." De melirik istrinya, dia tersenyum kecil dan berkata, "Kamu berubah pikiran, Mo." Seketika itu juga Ciara langsung tersadar dari lamunannya. Dia menggeleng pelan, dan menjawab dengan lantang, "Tidak. Apa memang separah itu rasa sakitnya, sampai kamu tidak bisa melakukan apa-apa?" Mendengar itu, Ciara langsung mendengus. Apa pria ini tidak ingat semalam? Dia sudah seperti orang kesetanan. "Kamu benar-benar melupakan kejadian semalam? Hah, atau jangan-jangan itu memang bukan kamu?" cetus Ciara, menuding De dengan kalimatnya. Sementara jari-jari lentik gadis itu mencubit punggung suaminya. De hanya bisa tertawa. De meletakkan tubuh Ciara di sisi ranjang. "Biar aku saja." "Oh, ambil baju," ujar Ciara menahan tangan besar De. Pria itu pun patuh, tanpa bicara dia menyerahkan handuk pada istrinya dan melangkah ke lemari pakaian. Namun, saat pria itu kembali dia tak hanya membawa pakaian tetapi juga hair dryer dan juga sisir. Ciara tersenyum, sebab De berubah menjadi pria yang sangat perhatian. "Oh, aku bisa memakainya sendiri," tolak Ciara saat De berusaha memakaikan apa saja yang seharusnya terpasang di tubuh Ciara. Pria itu menggeleng, tidak menerima penolakan. "Tidak." Ciara menghela nafas pasrah, membiarkan sang suami melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Ciara terus terdiam, sementara De sibuk memutar-mutar hair dryer. "Sayang, Mommy dan Daddy memberi hadiah pada kita tiket bulan madu. Bagaimana menurutmu?" tanya De, membuat Ciara sedikit mengangkat kepalanya. "Bulan madu? Apa kita akan jalan-jalan di sana?" Ciara balik bertanya lengkap dengan tatapan polosnya, membuat De selalu merasa tak tahan untuk tidak mengecup bibir mungil itu. "Benar, Mo. Tapi tujuan sebenarnya ya bukan itu." "Apa?" "Supaya kita semakin dapat menciptakan momen terindah pasca menikah. Momen terindah yang tidak akan pernah kita lupakan, sampai kita tua. Bahwa kita pernah ada di suatu tempat, dan menghabiskan waktu hanya berdua," jelas De setelah menekan tombol off. Dia meletakkan hair dryer di ranjang, lalu bersimpuh di depan lutut Ciara sambil memegang tangan gadis cantik itu. "Aku ingin melakukan apapun bersamamu, sayang." Pipi Ciara langsung merona, dia menggigit bibir bawah, melihat De yang selalu berhasil membuat jantungnya berdebar tak biasa. "Memangnya berapa lama kita melakukan bulan madu, Oh?" "Kita atur sesuai tenagamu saja." De terkekeh kecil, sementara Ciara mulai mendelik. "Apa maksudnya?" Bola mata Ciara mengikuti gerakan tubuh De yang kini beralih duduk di sampingnya, memeluk pinggangnya dan membenamkan wajahnya. "Kita buat anak sebanyak-banyaknya." De sudah memakai pakaian lengkap, pakaian khas rumahan yang sudah dia bawa beberapa ke rumah Ciara. Dia turun ke lantai dasar sendirian, sebab ia dan Ciara memutuskan untuk sarapan di dalam kamar. Sampai di anak tangga terakhir, De yang hendak menuju dapur sedikit terkejut dengan kedatangan Andrew. Pria berjambang lebat itu pun tersenyum penuh hormat pada ayah mertuanya. "Selamat pagi, Dad," sapa De,
yang mana membuat Andrew langsung mengangkat kedua alisnya. Pria parubaya itu melirik jam dinding yang berada tak jauh darinya. Kini waktu menunjukkan pukul 11 siang lewat beberapa menit. Diam-diam Andrew menahan senyum. Maklumlah sedikit, Andrew. Mereka itu pengantin baru. Batin pria itu. Ah, iya, selamat pagi, De. Kamu mau kemana? Apa ada sesuatu yang kamu butuhkan? Tanya Andrew. Aku ingin mengambil sarapan, Dad. Aku akan membawanya ke kamar, karena Ciara sedang malas turun, jelas De dengan alibinya. Namun, sang mertua tidak akan mungkin sebodoh itu. Sebab dia jauh lebih berpengalaman daripada pria yang ada di hadapannya. Lagi, Andrew sedikit menggigit bibir bawahnya, menahan senyum. Merasa lucu dengan tingkah pengantin baru ini. Ya sudah, kalau begitu, biar pelayan saja yang antar, kamu tinggal bilang ingin apa, nanti salah satu dari mereka pasti naik, timpal Andrew seraya menepuk bahu De. Dia yakin, saat ini para asisten rumah tangga pasti sedang menyiapkan makan siang. Namun, De sepertinya belum menyadari pukul berapa sekarang. Iya, Dad. Kalau begitu aku pamit ke dapur dulu. Ya, silakan. Jawab Andrew seraya mengulurkan tangannya. De membuang nafas, entah kenapa perasaannya tak enak. Apalagi saat dia melihat banyak orang di dapur. Sebagai orang baru, dia sedikit merasa sungkan untuk meminta bantuan. Tetapi salah satu dari mereka ternyata langsung sigap, begitu melihat menantu pertama di keluarga Ramsay. Tuan, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Tanyanya dengan sopan. De mengusap tengkuk, Saya ingin ambil sarapan, karena saya dan Ciara akan makan di kamar. Satu pelayan itu mengangkat kepala, menatap rekannya yang lain. Sementara De celingukan, melihat makanan yang tertata di meja, hanya ada beberapa karena belum matang semua. Ketika De melirik ke atas, tepat pada jam dinding yang berdentum. Pria itu langsung terbelalak lebar. Sebab sekarang hampir jam makan siang. Pantas saja sang mertua terlihat tersenyum-senyum, seperti menahan sesuatu. Sial, kenapa juga aku tidak melihat jam tadi? Rutuk De dalam batinnya. Tuan, bawakan saja kami makan siang, karena kami tidak akan turun, tukas De cepat, sebelum sang pelayan melanjutkan kalimatnya. Dia membuang wajah, bahkan untuk menghindari rasa malunya, De buru-buru pamit dari sana. Kalau begitu saya permisi. Pria berjambang lebat itu segera melangkah meninggalkan dapur. Menyisakan kekehan dari para pelayan. Sumpah demi apapun, pasti telinganya tengah memerah sekarang. Cih, ada-ada saja. Untuk pertama kalinya, aku terlambat bangun. De merutuk sambil melangkah, menapaki anak tangga. Sementara dari arah lain, Andrew geleng-geleng kepala sambil terkekeh melihat kelakuan menantunya. Sampai di kamar, dia melihat Ciara yang kembali tertidur. De duduk di sisi ranjang, hendak menggoyangkan bahu Ciara, tetapi melihat wajah damai itu, De merasa tak tega. Kelopak mata Ciara terpejam sempurna, sementara bibir mungilnya sedikit terbuka dengan dengkuran halus yang sesekali mengudara. Kamu terlihat sangat lelah, Mo, ucap De sambil membelai rambut Ciara. Tak ingin mengganggu sang istri yang sedang istirahat, De hanya mengecup puncak kepala Ciara, lalu duduk di samping gadis itu sampai makanan datang.